Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan kembali melanjutkan tentang konsep activity based costing, ya, untuk video part 2, di mana pada chapter ini saya akan fokus untuk membahas apa itu konsep activity based costing gitu ya. Di video sebelumnya mungkin teman-teman bisa melihat lagi atau mengingat kembali tentang apa itu functional based costing, apa itu plan wide rate, apa itu departmental rate gitu ya, dan bagaimana cara menghitung total unit cost ya dengan konsep tadi functional based costing gitu ya. Jadi kalau plan wide itu hanya ada satu tarif yang bisa digunakan untuk keseluruhan pabrik, yang kalau departmental rates berarti ada dua tarif based on department gitu ya. Jadi berdasarkan departemen-departemennya dan ditentukan dengan activity driver masing-masing departemen gitu. Jadi kalau misalkan departemen A dia menggunakan direct labor hours ya, maka cara mencari tarifnya ya harus menggunakan DLH tadi ya, direct labor hours gitu. Kalau yang departemen B menggunakan machine hours ya berarti nanti mencari tarif overhead-nya menggunakan machine hours dan seterusnya gitu ya. Nah, pada konsep activity based costing ini kita akan melihat bagaimana ABC gitu ya, disingkat adalah ABC, bisa mengcover ya kelemahan yang muncul dari functional based costing, di mana kita sebelumnya juga sudah melihat bahwa ternyata dengan menggunakan functional based costing itu muncul ketidakakuratan ya ketika proses bisnis dari sebuah produk itu menjadi lebih kompleks dan produk yang dihasilkan juga semakin bervariasi gitu, banyak gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana konsep dari activity based costing ini dijalankan gitu. Oke, langsung saja pada slide yang pertama. Sebelumnya di video yang part 1 itu sudah disinggung gitu ya tentang bagaimana konsep ABC ini berjalan. Intinya adalah kalau di functional based costing ya kita menentukan tarifnya itu hanya berdasarkan plan wide dan departemen, sedangkan pada konsep ABC ya sesuai dengan namanya activity based costing ya, maka kita akan menentukan tarif itu sejumlah dengan activity-nya gitu. Jadi tarif itu akan dihasilkan sejumlah banyaknya aktivitas yang ada dalam perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalkan di situ ada 5 aktivitas untuk menghasilkan sebuah produk, maka akan ada 5 tarif juga didasarkan oleh activity driver untuk masing-masing activity gitu ya. Jadi misalkan aktivitas 1 itu berdasarkan machine hour, aktivitas 2 berdasarkan direct, aktivitas ketiga berdasarkan number of moving ya, atau aktivitas keempat berdasarkan number of setup dan sebagainya. Jadi untuk masing-masing aktivitas itu punya tarif tersendiri gitu. Jadi konsep ABC itu sebenarnya seperti itu. Cuman pada video yang ini kita akan mendefinisikan lagi atau memahami bagaimana menyusun sistem ABC itu sendiri gitu. Karena yang kita tahu ABC ini merupakan salah satu sistem penghitungan cost yang cukup akurat, namun memang dalam penyusunannya cukup detail dan rumit gitu ya, sehingga membutuhkan banyak sekali informasi dan data sebelum menentukan berapa cost yang dihasilkan gitu ya. Jadi dalam penentuan sistem ABC ini kita memiliki 6 step ya, ada 6 langkah. Yang pertama di sini adalah mengidentifikasi, mendefinisikan dan mengelompokkan aktivitas dan key attribute untuk masing-masing aktivitasnya gitu. Jadi kita punya di sini istilah adalah activity inventory, ya activity definition, activity classification dan activity dictionary gitu. Jadi intinya pada langkah pertama ini kita harus mengumpulkan dulu gitu ya, mengumpulkan data dan informasi terkait dengan aktivitas apa saja yang ada dalam perusahaan terkait dengan proses produksi produknya gitu ya. Jadi betul-betul harus detail tentang aktivitas apa saja yang diserap oleh produk selama proses produksi hingga produk tersebut menjadi barang jadi gitu dan siap dijual gitu ya. Mulai dari
daftar aktivitasnya apa saja, kemudian deskripsinya ya, apakah itu aktivitasnya masuk ke dalam aktivitas finansial maupun non-finansial, itu juga harus dideskripsikan. Kemudian pengelompokannya, apakah dia masuk primary activity atau secondary activity. Nanti kita lihat apa bedanya primary dan secondary itu ya di slide berikutnya. Kemudian membuat kamus khusus untuk aktivitas gitu ya. Jadi ada nama aktivitasnya, deskripsinya seperti apa, drivernya itu apa untuk setiap aktivitas gitu ya. Misalnya kalau tadi aktivitas moving, maka drivernya yang paling pas adalah number of move gitu ya, banyaknya perpindahan. Kemudian ada cost objeknya apa gitu. Jadi kita harus buatkan atau cari secara detail untuk data dan informasi tentang aktivitas-aktivitas ini. Nah, caranya biasanya kalau di perusahaan untuk mendapatkan data ini adalah dengan bentuk kuesioner, kemudian bisa juga interview, survei secara langsung. Intinya berbagai metode bisa dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas apa saja yang ada dalam perusahaan kaitannya dengan proses produksi produknya gitu ya. Jadi jangan sampai ada aktivitas yang tertinggal dalam perusahaan tersebut. Kemudian setelah kita menentukan aktivitasnya apa saja berdasarkan komponen-komponennya gitu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah membebankan sumber daya ke aktivitasnya gitu ya. Cost sumber daya untuk aktivitasnya ini. Maksudnya adalah ketika sebuah aktivitas itu dilakukan dalam perusahaan gitu ya, kita harus mengetahui bahwa untuk menjalankan aktivitas tersebut membutuhkan sumber daya gitu ya. Artinya kita butuh resource untuk menjalankan aktivitas itu. Sedangkan resource itu pasti akan menimbulkan cost gitu ya. Jadi misalkan kalau tadi aktivitas moving ya, maka di situ sumber dayanya bisa jadi ada karyawannya, kemudian misalnya di situ butuh mobil gitu ya untuk memindahkan, misalkan itu kan ada sumber daya yang dipakai gitu. Nah, dalam membutuhkan menggunakan sumber daya itu pasti akan muncul yang namanya cost gitu. Sehingga kita harus setelah menentukan aktivitas, kita tentukan juga kira-kira setiap aktivitas itu membutuhkan sumber daya apa saja gitu. Sehingga kita bisa tahu setiap aktivitas itu cost-nya berapa ya berdasarkan dari sumber daya yang dipakai gitu ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk setiap stepnya. Di sini kalau tadi mungkin untuk yang step pertama sudah cukup jelas ya tentang klasifikasi dan identifikasi dari masing-masing aktivitas dalam perusahaan, di mana nanti setiap perusahaan juga berbeda gitu ya. Ada yang satu perusahaan misalnya hanya 10 activity, di perusahaan lain bisa jadi lebih atau kurang gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan secara khusus tentang bedanya primary dan secondary activity ya. Jadi yang namanya primary activity itu adalah aktivitas utama yang kuncinya adalah aktivitas tersebut digunakan secara langsung oleh final cost object ya. Jadi kalau primary activity itu digunakan secara langsung ya oleh final cost object. Siapa final cost object itu? Final cost object itu adalah produk dan customer gitu ya. Jadi saya di sini tuliskan ya. Jadi kalau primary activity itu digunakan sebentar ya. Ternyata masih tersambung. Coba sambungkan. Oke, ya. Jadi kalau primary activity gitu ya. Oke. Tadi adalah aktivitas yang digunakan langsung oleh final cost object-nya. Oke, nah siapa final cost object itu? Ada dua, kalau tidak produk, ya satunya lagi adalah customer. Ya, jadi kalau ada aktivitas yang digunakan secara langsung atau berhubungan langsung dengan produk dan customer, itu masuknya adalah primary activity. Sedangkan secondary activity itu adalah aktivitas yang digunakan atau dimanfaatkan langsung oleh primary activity atau bisa juga secondary activity yang lain gitu. Oke, jadi secondary activity ini ya dia tidak berhubungan langsung atau tidak dimanfaatkan langsung oleh
produk dan customer gitu. Jadi kalau ada aktivitas yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh produk atau customer, dia masuknya adalah secondary activity. Dia dimanfaatkan bisa jadi oleh primary activity, baru kemudian atau juga bisa juga secondary activity yang lain. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan di sini saya mengambil ilustrasi yang ada di PDF buku kalian gitu ya. Jadi nanti bisa dicek untuk detail perhitungannya. Jadi di situ adalah ilustrasi yang digunakan ada sebuah rumah sakit gitu ya. Kemudian dia ingin menghitung berapa besarnya biaya perawatan dalam merawat pasien gitu ya. Kemudian di situ ada 3 jenis pasien ya, pasien yang butuh treatment intensif, kemudian intermediate ya yang tengah-tengah dan yang normal gitu. Jadi ada 3 jenis pasien. Kemudian di sini yang akan dilihat ya biaya perawatannya itu pada unit kardiologi, karena kan dalam rumah sakit pasti banyak unit-unitnya gitu ya. Ada unit misalnya bagian mata dan sebagainya. Kalau di sini adalah bagian unit kardiologi gitu ya. Kemudian kita ingin melihat berapa besarnya nursing cost gitu ya, atau biaya perawatan untuk dalam unit ini gitu ya. Nah, kemudian diketahui pada unit tersebut itu ada dua jenis karyawan yang bekerja. Yang pertama adalah supervisor ya, kemudian nurse-nya gitu ya, perawatnya. Jadi ada supervisor itu adalah ini mungkin senior perawat ya, perawat senior yang mengawasi atau manajer senior yang mengawasi kerjanya perawat-perawat yang bekerja di unit kardiologi ini gitu. Jadi yang bekerja di sini ada dua tipe karyawan. Yang pertama ada supervisor, kemudian nurse gitu. Nah, kemudian di sini ada kolom tabel activity-nya, kemudian deskripsi activity-nya, tipenya, dan cost object serta activity driver gitu ya. Yang pertama di sini ada aktivitas supervising nurse, yaitu atau mengawasi perawat-perawat gitu. Jadi si supervisor ini dia bekerjanya adalah tugasnya mengawasi kinerja dari perawat-perawat yang merawat 3 jenis pasien tadi. Tadi ada 3 jenis pasien gitu ya. Intensif ya. Kemudian intermediate. Kemudian satu lagi adalah normal gitu. Nah, perawat-perawat ini bertugas untuk merawat 3 jenis pasien ini, sedangkan supervisor ini bertugas untuk mengawasi kinerja dari nurse-nurse-nya gitu ya, atau perawat-perawatnya. Nah, di sini kita lihat ya, supervising nurse itu ya dia tipe aktivitasnya adalah secondary. Kenapa? Karena supervisor dia bertugas untuk mengawasi perawat dalam treating pasien ya, kemudian dia mengawasi perawat ketika providing hygienic care, kemudian dia mengawasi juga ketika perawat merespon request-nya pasien, kemudian satu lagi dia bertugas mengawasi ketika perawatnya itu memonitor pasien gitu. Jadi di sini ada aktivitas-aktivitas lain ya yang memanfaatkan aktivitas supervising nurse. Nah, berarti kalau ada aktivitas lain yang memanfaatkan salah satu aktivitas, maka aktivitas tersebut masuk ke dalam secondary ini ya. Jadi dia masuk ke secondary ya, bisa jadi dimanfaatkan oleh primary activity gitu. Jadi ketika aktivitas tersebut tidak berhubungan langsung atau tidak dimanfaatkan langsung oleh produk atau customer, maka dia masuk ke dalam secondary activity, karena si supervisor ini tidak berhubungan langsung dengan pasiennya gitu ya, tapi dia mengawasi perawat yang bekerja di unit tersebut untuk melakukan treatment ke pasiennya gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk aktivitas treating pasien ya, kemudian menyediakan hygienic care, merespon pasien, kemudian memonitor pasien, ini kan berarti dimanfaatkan langsung atau berhubungan langsung dengan pasiennya gitu kan, atau ke customernya kalau di sini berarti masuknya ya. Sehingga berarti keempat aktivitas yang lain itu masuk ke dalam primary activity gitu. Jadi primary activity itu bisa lebih dari satu, secondary activity juga bisa lebih dari satu ya, tergantung kondisi aktivitasnya seperti apa, deskripsinya seperti apa. Kemudian cost objeknya, nah ini di sini kita lihat nih, tadi yang saya bilang ya, cost objek yang memanfaatkan, kalau untuk supervising nurse itu dimanfaatkan oleh
semua aktivitas dalam departemen. Ini tadi ada treating, ada providing, responding, dan monitoring. Sedangkan kalau untuk yang primary dia langsung ke pasien, langsung ke pasien, langsung ke pasien, dan langsung ke pasien gitu. Kemudian di sini ditentukan juga activity drivernya. Ya, kalau supervising nurse itu berarti cost-nya itu ditentukan berdasarkan persentase time nurses spend on each activity. Gitu. Jadi dia akan memonitor ya lamanya itu berdasarkan proporsi persentase perawat-perawat ini bekerja untuk masing-masing aktivitas. Ya, kemudian untuk aktivitas yang kedua di sini ya treating pasien ya, itu merawat pasien itu berdasarkan banyaknya treatment atau banyaknya perawatan yang diberikan ya cost-nya. Kemudian menyediakan hygienic care itu berdasarkan lamanya labor hours. Kemudian responding to patient request itu banyaknya jumlah request ya, permintaan. Kemudian untuk monitoring pasien itu monitoring hours ya, banyaknya lamanya ya waktu dalam mengawasi pasien gitu. Nah, ini di sini kita akan melihat persentase waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas gitu ya. Nah, kalau di sini tadi ada dua tipe, supervisor dan nurse. Jadi kalau supervisor itu berarti dia waktunya 100% memang diberikan untuk aktivitas pengawasan ini atau supervising ya. Sedangkan perawat-perawatnya itu ya, satu perawat itu bisa jadi 25% dia merawat pasien, 20% waktunya itu untuk menyediakan hygienic care, 40%-nya untuk merespon permintaan pasien gitu ya, request, kemudian 15%-nya adalah memonitor pasien gitu. Jadi kalau ada satu supervisor maka 100% waktunya itu digunakan untuk aktivitas supervising saja. Dia tidak mengurusi treating, providing, dan sebagainya. Sedangkan yang untuk perawat ya, satu perawat itu bisa 25% merawat pasien, 25%-nya ke aktivitas yang lain gitu ya. Jadi teman-teman dari sini harus bisa membedakan apa itu primary dan secondary activity, karena nanti ini akan berhubungan juga dengan bagaimana cara membebankan cost pada ABC-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini masih tentang primary dan secondary gitu ya. Jadi misalkan kalau gaji untuk supervisornya itu adalah 50.000 ya, kemudian gaji untuk perawat-perawat totalnya adalah 300.000, maka perawat ya yang dia hanya melakukan treating pasien, dia akan mendapatkan alokasi sebesar 75.000 gitu ya. Atau misalkan kalau satu perawat dia mendapatkan dua aktivitas ya, dia melakukan dua aktivitas ya, maka treating dan providing, maka cost-nya adalah atau salaries yang didapatkan adalah 75 ditambah dengan 60. Ini hitungannya berdasarkan persentase waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut gitu ya. Sedangkan kalau supervisor kan tadi 100% hanya supervising gitu ya, atau mengawasi, sehingga 50.000 ini full ya diberikan kepada supervisor gitu by direct tracing gitu ya. Kalau ini kan menggunakan alokasi proporsi waktu gitu ya. Kemudian, nah di sini ada istilah unbundling of general ledger cost ya. Di sini kita bisa melihat kalau pada laporan keuangan ya, teman-teman akan melihat COA atau chart of account, daftar akunnya itu biasanya bentuknya seperti ini gitu ya. Misalkan biaya untuk seragam, salaries, komputer, monitor, supplies, atau supervision itu nilainya segini gitu ya. Ini yang muncul pada daftar akun laporan keuangan gitu ya. 50.000 dan sebagainya. Tapi dalam tampilan ABC, laporan ABC ya, maka akun-akun ini tidak akan dibuat secara gelondongan gitu ya, atau bulat untuk setiap masing-masing akun. Tapi nilai-nilai ini ya, komponen-komponen ini akan ditambahkan juga ke setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya ini gitu. Jadi tadi yang saya bilang gitu ya, pada tahapan yang kedua kita harus membebankan cost dari sumber daya untuk setiap aktivitasnya. Jadi pasti tidak mungkin bahwa ketika aktivitas itu dijalankan tidak membutuhkan sumber daya ya, maka sumber daya yang diserap oleh setiap aktivitas juga harus ditambahkan. Ya, misalkan kalau contohnya di sini misalnya memonitor pasien ya, memonitor pasien ini misalkan dia butuh
alat monitor atau komputer, misalkan kalau untuk merespon request itu butuh komputer juga, maka cost dari komputer ini juga ditambahkan ya sebesar proporsi yang digunakan pada aktivitas responding dan monitor gitu. Begitu juga misalkan uniform ini kan seragam yang dipakai oleh perawat dan supervisor ya, maka nilai dari uniform ini juga harus ditambahkan ke aktivitas yang memanfaatkan sumber daya ini gitu. Jadi kalau pada daftar laporan keuangan ya kita akan menemukan akun-akunnya seperti ini, nilainya ya gelondongan gitu ya, besar. Cuman kalau pada tampilan ABC-nya itu kita tidak akan menemukan tampilan seperti ini, tapi langsung dibebankan ke aktivitasnya ya sesuai dengan sumber daya yang diserap gitu ya. Oke, selanjutnya di sini langkah yang ketiga adalah kita membebankan cost of secondary activities ya. Tadi kita melihat bahwa ada aktivitas sekunder yang muncul pada ABC sehingga kita harus membebankan cost-nya itu ke secondary activities. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi cost object ya dan menspesifikkan jumlah setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh cost object tersebut gitu ya. Jadi kalau tadi kita kenal ada cost resource ya, pada langkah kedua ya kita membebankan berapa sih banyaknya sumber daya yang diserap aktivitas ya. Kalau sudah tahu aktivitas itu total cost-nya berapa untuk setiap aktivitas, maka kita bisa membebankan aktivitas tersebut ke cost objeknya gitu. Tapi kita harus tahu nih berapa besar ya jumlah aktivitas yang dimanfaatkan oleh setiap cost object gitu, karena bisa jadi setiap cost object itu memanfaatkannya beda-beda. Kalau pada contoh tadi ya rumah sakit tadi kan ada misalnya ada 3 jenis pasien gitu ya, misalnya di sini pasien intensif ya, kemudian intermediate dan normal gitu. Nah ini kan cost objeknya ya, cost objeknya adalah bentuknya adalah customer atau lebih spesifik lagi kita sebut pasien gitu ya. Nah pada cost object ini kan pasti dia memanfaatkan aktivitasnya itu kan berbeda-beda, proporsinya tuh beda-beda gitu ya. Kalau intensif berarti pasti dia lebih banyak gitu ya, karena kan dia butuh monitoringnya lebih banyak, treatmentnya juga lebih sering gitu ya, jadi harus lebih banyak dicek, pasti dia memanfaatkan aktivitasnya lebih banyak. Sedangkan intermediate mungkin ya average gitu, rata-rata. Sedangkan kalau normal itu berarti paling sedikit ya memanfaatkan aktivitasnya, sehingga kita harus mengidentifikasi berapa banyak aktivitas yang diserap atau dimanfaatkan oleh masing-masing cost objeknya gitu. Nah, kemudian di sini ada istilah yang namanya transaction drivers dan duration drivers. Kalau transaction drivers itu lebih ke apa ya? Kita mengukur banyaknya aktivitas yang dilakukan gitu ya. Misalkan kalau tadi ada monitoring ya, aktivitasnya monitoring, maka kalau transaction drivers itu berarti banyaknya aktivitas monitor yang dilakukan, berarti number of monitor gitu ya, banyaknya aktivitas monitor yang dilakukan gitu, berapa kali gitu ya. Sedangkan kalau duration drivers itu lebih ke lamanya gitu, lamanya ya dalam melakukan aktivitas, dalam melakukan sekali aktivitas gitu ya, melakukan satu kali aktivitas. Oke ya, jadi misalkan sekali memonitor pasien itu dia butuh waktu berapa menit, misalnya 15 menit, nah maka itu yang dijadikan dasar gitu. Bisa bentuknya bisa transaction driver atau duration drivers gitu ya, mana yang lebih tepat. Misalkan kalau tadi misalnya memonitor ya, aktivitas memonitor, kemudian dia dilakukan itu untuk intensif pasien, dia misalnya butuh waktu adalah ini misalnya 20 menit, yang ini 20 menit ya, yang ini misalnya 10 menit, ini misalkan hanya 5 menit gitu ya, hanya ngecek aja gitu ya. Kemudian maka drivers yang paling tepat ya dibebankan untuk menghitung berapa cost dari monitor ini, maka lebih tepat ketika menggunakan ini yang duration gitu, karena setiap cost object punya jumlah
waktu yang berbeda gitu ya. Ini kan lebih tepat daripada kalau kita membebankan oleh berapa kali gitu ya dia diceknya gitu ya. Misalkan sama-sama ngeceknya 2 kali ya dalam sehari, tapi waktunya tuh berbeda-beda, maka akan lebih tepat jika dibebankannya berdasarkan duration drivernya. Nah, di sini seorang cost analysis itu berarti harus menentukan kira-kira driver mana yang paling tepat dalam membebankan biayanya gitu ya, atau menentukan biayanya. Apakah berdasarkan lamanya waktu atau banyaknya aktivitas itu dilakukan gitu. Jadi itu perlu diidentifikasi juga. Oke, nah ini misalnya untuk membebankan yang tadi ya, langkah ketiga contohnya ini masih berhubungan dengan ilustrasi tadi di rumah sakit, ya membebankan secondary activities itu. Nah, di sini kan tadi kita tahu ya bahwa secondary activities-nya adalah supervising gitu. Kita lihat lagi ya, supervising nurse. Ya, ini adalah secondary activity hanya satu. Kemudian supervising-nya ini adalah nilainya adalah 52.250. Sebelumnya adalah 500 ya. Oh, di sini tidak ada, mungkin teman-teman bisa lihat di buku. Oh, 50.000 ini ya, 50.000. Kemudian di sini sudah berubah menjadi 52.280. Ini karena sudah ditambah dengan komponen-komponen sumber daya ini, bisa uniform, bisa misalnya dia menggunakan komputer dan sebagainya. Ketemu 52.280. Ini adalah secondary activity-nya. Ini nanti harus dibebankan ke primary activity-nya gitu. Jadi dia harus ditambahkan ke masing-masing primary activity. Primary activity-nya kan ada 4 ya. Jadi misalkan yang pertama itu treating pasien. Kita lihat di sini ya, treating pasiennya itu nilainya 90.000 ya. Kemudian 90.000 ditambah ya, jadi proporsi secondary activity-nya ya dikali dengan besaran banyaknya presentase secondary activity-nya itu dalam mengawasi primary activity-nya. Nah, kita lihat di presentase sebelumnya di sini ya. Jadi supervisor itu dia mengawasi nurse-nya itu sebanyak 25%. Ya, kemudian supervisor itu mengawasi aktivitas providing itu sebesar 20% dan sebagainya dan seterusnya. Maka nilai persentase itu harus digunakan untuk membebankan secondary activity-nya gitu. Jadi ini adalah, saya perjelas di sini supaya ada gambaran. Ini adalah nilai secondary activity-nya ya. Kemudian yang di sini adalah primary activity-nya untuk masing-masing aktivitas nih ya, treating, providing dan sebagainya. Jadi primary activity ini harus ditambah dengan secondary activity berdasarkan proporsi waktu yang dihabiskan untuk mengawasi aktivitas treating misalkan dan seterusnya gitu ya, sehingga akan ketemu nilai ini ya, totalnya adalah 480.000. Ini yang sudah dibebankan ditambah secondary activity. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi cost object. Nah, ini tadi ya. Jadi cost objectnya itu ada normal pasien, intermediate dan intensif ya, masing-masing dia menyerap aktivitas yang berbeda, proporsinya beda-beda gitu ya. Kemudian ini tadi misalnya aktivitas monitor untuk normal itu monitor hours-nya dia 20.000 paling kecil ya daripada intermediate dan intensif gitu ya, karena kan dia normal pasien jadi nggak perlu sering dicek dan seterusnya. Jadi ini adalah mengidentifikasi cost objeknya beserta banyaknya aktivitas yang diserap untuk masing-masing cost object gitu. Kemudian langkah yang kelima adalah menghitung tarifnya, primary activity rate-nya. Jadi sebenarnya fokusnya adalah kita akan menghitung ini gitu ya, menghitung tarif ya, tarif aktivitas primernya. Cuman kan sebelum kita bisa menghitung tarif, kita harus menyiapkan data-data dari step 1 sampai ke 4 tadi gitu ya. Kemudian yang keenam adalah membebankan activity cost-nya ke cost object-nya gitu, dengan mengalihkan tarifnya dengan aktivitas yang digunakan gitu ya. Oke, nah ini caranya sama seperti ketika kita mencari plain white dan departemental. Intinya kita mencari dengan activity cost, budget dan activity cost ya, tetap yang
dalam bentuk estimasi, kemudian dibagi dengan, nah kalau sebelumnya kita menggunakan budgeted activity driver, tapi di sini istilahnya kita pakai practical activity capacity gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sama, cuman karena di sini kita tidak melihat lagi berdasarkan functional based costing, tapi berdasarkan activity based costing, ya maka di sini pembaginya adalah practical activity capacity gitu. Ya, jadi yang ini tetap estimasi, ya overhead cost-nya adalah activity-nya berbentuk estimasi, kemudian yang di bawahnya pembaginya adalah practical activity capacity. Ya, kalau sudah ketemu rate-nya nanti tinggal dikali dengan aktivitas yang digunakan ya, aktual yang digunakan secara aktual. Oke, kita lihat di sini cara menghitung rate-nya ini sama, kita sudah belajar di video sebelumnya gitu ya. Jadi ini adalah cost untuk activity-nya dibagi dengan total practical activity-nya 30.000 ini kita mengambilnya dari ini ya. Jadi untuk setiap post object ya, untuk setiap activity ini dijumlah berapa total activity yang diserap ya. Jadi ini adalah 30.000 untuk treating, 5.000, 10 dan 15 ya. Maka ini yang menjadi pembagi untuk menghitung tarifnya ini ya. Dan seterusnya untuk keempat aktivitas ini. Ketemulah tarif untuk masing-masing aktivitas berdasarkan masing-masing activity drivernya gitu ya, per treatment, per hour of care, per request ya, per monitoring hour dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita setelah mendapatkan tarifnya ya, kita bisa membebankan activity cost-nya ke cost objeknya. Ini sama juga caranya seperti di video sebelumnya sudah ada ilustrasi yang seperti ini gitu ya. Jadi per aktivitas kita mendapatkan 4 tarif karena ada 4 aktivitas ya, maka kita membebankan ke masing-masing cost objeknya berdasarkan jumlah aktivitas yang digunakan untuk setiap pasien gitu ya. Jadi ini ada 4 tarif yang muncul gitu, sehingga nanti ketemu total cost-nya ya. Kemudian ketika mau tahu berapa biaya perawatan per pasiennya ya per hari, maka bisa dibagi dengan banyaknya jumlah pasien gitu ya, untuk setiap jenis pasiennya gitu. Ya, jadi intinya kita akan mencari ini. Ya, kalau di video sebelumnya kita sudah mencari juga gitu ya tarif berdasarkan aktivitas, tapi kan di sini kita lebih detail lagi bagaimana menyiapkan ya untuk membentuk sebuah sistem EPC sampai bisa mendapatkan tarif ini gitu. Jadi nggak bisa langsung kita langsung menentukan tarifnya gitu, nggak bisa, tapi harus disiapkan dulu informasi atau data-data yang berhubungan dengan cost object. Oke, kemudian di konsep selanjutnya adalah, nah di sini ada konsep reducing the size and complexity of an ABC system. Jadi yang kita tahu bahwa ABC ini merupakan suatu perhitungan cost yang cukup akurat dan masih banyak digunakan sampai sekarang gitu ya, karena memang perhitungannya sangat detail dalam menentukan cost of product gitu ya, karena dan ini bisa juga digunakan pada perusahaan manufaktur, jasa. Kalau tadi kan kita yang ilustrasi rumah sakit itu kan pada perusahaan jasa gitu ya, dia memberikan jasa ke pasiennya, itu bisa juga menggunakan ABC gitu ya. Cuman di sini kelemahannya adalah karena pengukuran yang detail, maka ketika perusahaan akan menyiapkan ABC ini, maka mereka harus mengumpulkan ya berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Kalau misalnya dalam perusahaan itu hanya ada 4 atau mungkin sampai 10 aktivitas, mungkin masih bisa dihandle gitu ya. Cuman kalau di situ ada ribuan atau ratusan aktivitas yang ada, ya misalnya kalau dalam perusahaan jasa tadi rumah sakit itu kan banyak sekali ya, untuk satu unit saja mungkin bisa 20 ke atas aktivitasnya gitu kan. Jadi semakin rumit ya atau semakin banyak aktivitas yang ada dalam perusahaan tersebut, maka akan semakin kompleks juga dalam menentukan ABC-nya gitu. Karena kan berarti activity-nya banyak, cost object-nya banyak, sumber daya yang dipakai juga banyak gitu. Intinya akan semakin kompleks gitu ya. Nah, di sini ada satu alternatif ya yang diberikan dalam menyederhanakan ini ya, kerumitan dari sistem ABC ini. Jadi kita masih bisa pakai ABC tapi dengan konsep yang lebih sederhana gitu. Itu ada dua cara.
cara menyederhanakannya yang pertama dengan menggunakan ini ya, the most expensive activities. Jadi kita pakai aktivitas yang paling mahal. Kemudian yang kedua adalah ini pakai time driven. Jadi ini lebih ke konsepnya waktu gitu ya, waktu yang digunakan. Oke, jadi kalau pada konsep yang pertama ya kita menggunakan aktivitas yang paling mahal untuk mencari tarif gitu pada ABC, konsep ABC. Jadi dalam satu perusahaan itu kan ketika kita melis berbagai aktivitas untuk memberikan jasa atau menghasilkan sebuah produk, itu pasti ada aktivitas yang dia menghasilkan cost-nya itu lebih tinggi daripada yang lain gitu. Sehingga kita pada konsep ini hanya akan menggunakan aktivitas yang cost-nya paling tinggi ya untuk menentukan tarif aktivitasnya gitu ya. Sedangkan aktivitas-aktivitas lain yang inexpensive atau yang cost-nya itu lebih rendah daripada aktivitas yang tadi gitu ya, yang mahal tadi, itu akan dibebankan ke aktivitas yang mahal tadi gitu ya. Jadi kita akan lihat seperti apa gambarannya. Nah, ini misalkan dalam sebuah proses produksi, ini berarti manufaktur ya, perusahaan elektronik, itu dia menghasilkan dua jenis produk, ya ini istilah dalam komponen di IT, itu ada wafer A dan wafer B. Kemudian di sini kita lihat ada 12 activities, ya. Kemudian kita lihat juga nih berapa besaran cost yang muncul untuk setiap aktivitas. Ya, ternyata setelah kita identifikasi ada 4 aktivitas yang dia nilainya itu paling besar ya, atau lebih besar dari aktivitas yang lain gitu ya. Jadi ada aktivitas developing, testing, inserting dies, dan purchasing material gitu ya. Jadi ini ada 4 aktivitas yang cost-nya itu lebih mahal atau lebih tinggi daripada aktivitas yang lain. Maka pada konsep ini, ya konsep yang pertama, kita akan mencari tarif berdasarkan 4 aktivitas ini saja, gitu ya. Sedangkan 8 aktivitas yang lain, ya, berarti 8 aktivitas yang lain kan berarti nilainya inexpensive, gitu ya, cost-nya itu akan ditambahkan atau dibebankan ke 4 aktivitas yang ekspensif tadi. Ya. Nah, kita lihat di sini, berarti kita akan mencari tarifnya berdasarkan 4 aktivitas ini saja. Ya, caranya gimana? Di sini kan setiap aktivitas punya driver masing-masing ya. Kemudian kita lihat misalkan di sini aktivitas developing itu nilainya adalah 533.300 sekian ya. Ini nilainya sudah berubah dari awal ya, sebelumnya adalah 400 karena ini sudah mendapatkan tambahan pembebanan dari aktivitas yang inexpensive atau aktivitas yang cost-nya lebih rendah gitu ya. Caranya gimana? 400.000 ya ditambah dengan proporsi dari aktivitas yang ekspensif tadi, 400.000 dibagi 1.500.000, 1.500.000 itu dari ini ya, total aktivitas yang mahal atau yang ekspensif ya, 400 tambah 300 tambah 350 tambah 450 nilainya adalah 1 juta, nilainya adalah 1.500.000 gitu ya. Jadi 400.000 punyanya developing dibagi dengan total aktivitas yang ekspensif. Ya, ini mencari proporsinya atau presentasenya. Kemudian dikalikan dengan 500.000. 500.000 ini adalah total aktivitas yang inexpensive. Gitu. Jadi kalau mau saya tuliskan rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi untuk mencari yang developing misalkan itu nilai cost ya, cost ekspensifnya developing ya, cost-nya developing ya sebelum dibebankan ditambah dengan ya presentase dari cost ekspensifnya ya punyanya developing ya, kemudian dikali dengan total cost inexpensifnya. Oke, jadi 500.000 ini adalah total cost inexpensifnya, total cost inexpensive yang nggak mahal gitu ya. Kemudian expensive gitu ya. Expensive ya, betul. Kemudian, nah ini kan totalnya sebenarnya bisa juga dilihat dari sini ya. Ini kan totalnya 2 juta ya. Sedangkan total untuk total cost-nya, saya tuliskan di sini.
Total cost-nya adalah 2 juta. Oke, yang expensive itu ada totalnya adalah 1.500.000. Oke, maka yang inexpensive itu adalah nilainya 500.000. Oke, ya 1.500.000 itu ada ini gabungan dari 4 aktivitas ini. Tuh ya. Jadi kita cari dulu ya proporsinya untuk aktivitas developing. Kan developing itu 400 dibagi 1.500.000. Ini. Oke, proporsi expense-nya dikali dengan total cost untuk inexpensive activity-nya. Ya, maka ketemu nilainya berapa, kemudian ditambahkan dengan 400.000 dan seterusnya untuk aktivitas yang lain. Gitu ya. Kemudian di sini ada proporsi untuk masing-masing produk ya, tapi diambilnya hanya untuk 4 aktivitas ini karena asumsinya yang lain sudah dibebankan ya ke 4 aktivitas yang mahal itu. Kemudian nanti untuk mencari pembebanan ABC-nya itu ya berarti 0,25 dikali untuk yang produk A 533.000 dan seterusnya 0,6 dikali 400.000 sampai mendapatkan nilai 820.000 gitu. Jadi pada konsep ABC system ini kita hanya menggunakan aktivitas yang paling mahal saja untuk menentukan cost-nya gitu ya. Sehingga kita tetap bisa pakai ABC tapi sistemnya lebih sederhana. Kalau misalnya aktivitasnya banyak ya, dengan menggunakan konsep yang ini kita tidak perlu menggunakan semua aktivitas gitu, hanya pakai yang mahal aja gitu, yang cost-nya itu paling tinggi. Ya, kemudian di alternatif yang terakhir itu ada konsep time driven ABC system. Ya, intinya kalau di sini adalah lebih ke fokus ke waktu yang digunakan, ya mana aktivitas yang menggunakan waktu yang paling banyak dan sebagainya gitu. Jadi intinya pada konsep ABC kita akan menghitung tarif, menghitung unit cost ya berdasarkan aktivitas yang ada dalam perusahaan. Ya, kemudian kita juga bisa menyederhanakan konsep dari ABC system dengan menggunakan ini tadi ya, ya relevan ABC system dan juga satu lagi time driven gitu. Oke, mungkin penjelasan saya di video kali ini ya, video yang kedua cukup sekian. Jika masih ada yang bingung mungkin bisa ditanyakan di sesi sinkron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.